Halo guys, hari ini saya akan menjawab komentar dari warga yang bilang, "Bang, bikin video atur satu tim pemain minus semua, caranya gimana?" Nah, katanya gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama dan kalian belum paham gimana cara bikin pemain dengan atribut minus, yuk pastiin kalian simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang merasa jari tangannya masih sehat, yuk bantu like dan juga subscribe biar saya terus semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Terima kasih. Oke guys, jadi hari ini tim saya akan menghadapi Habas WFC di babak final Cup musim ini. Nah, untuk menghadapi tim lawan kali ini saya akan menempatkan pemain yang punya atribut minus di line up utama guys. Ya, pemain bintang 1 bakal main di babak final. Tapi mohon maaf nih guys, karena saya nggak bisa nempatin semua pemain dengan atribut minus ya guys ya. Soalnya untuk bikin pemain kayak gini tuh lumayan susah dan nggak bisa saya lakukan dalam semusim guys, tapi butuh waktu bermusim-musim. Dan di sini saya menempatkan beberapa pemain dengan atribut gelap 1% atau sebenarnya mungkin udah minus ratusan persen. Pertama, di sini saya menempatkan striker target man bintang 1. Kedua, penyerang false 9. Tapi masih belum sempurna sih karena atribut penempatan posisinya masih ada di angka 10. Lalu yang ketiga ada winger kiri. Keempat, pas winger kanan. Kelima, back tengah bintang 2. Keenam, wing back kiri. Dan untuk pemain lainnya rata-rata atributnya itu masih di atas 1%-an guys. Nah, untuk pemain dengan atribut 1% ini biasanya sering disebut sebagai pemain mutan guys. Sementara buat pemain yang masih belum memiliki atribut gelap 1%, ini istilahnya semi mutan. Tapi saya sebenarnya agak kurang nyaman sih dengan istilah seperti itu guys. Tapi ya saya lebih suka menyebutnya sebagai pemain berpengalaman. Setuju nggak sih? Dan untuk cara membuat pemain dengan atribut gelap 1%, prosesnya kayak gini guys. Sebagai contoh, musim ini saya melatih striker secara individu atau bahasa gaulnya dilatih secara militer. Dan sesi latihan ini saya lakukan tujuannya yaitu agar saya bisa membentuk atribut kunci atau atribut terang pemain-pemain andalan saya agar sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya guys. Dengan begitu permainannya bisa jadi jauh lebih efektif daripada pemain biasa yang kalian beli dari lelang maupun dari pemandu bakat. Nah, setelah kita melakukan sesi latihan individu, otomatis skill dan kualitas main kita tuh bakal naik guys. Tapi masalahnya, tentu kalian tahu kalau di game Top 11 ada penurunan kualitas di tiap awal musim sebesar 20% atau setara kehilangan 1 bintang. Pengurangan ini juga berdampak pada atribut terang maupun atribut gelap semua pemain kita guys. Nah, buat sebagian player yang baru main game Top 11, tentu hal ini bakal jadi kerugian tersendiri. Tapi bagi sebagian lainnya, hal ini justru jadi keuntungan loh guys. Loh, kok untung bang, kan kualitasnya turun. Jadi gini guys, saat kualitas atau skill pemain kita turun, otomatis bikin atribut terang maupun atribut gelap pemain kita tuh bakal turun juga. Nah, agar kualitas pemain kita tetap bagus seperti di musim-musim sebelumnya, jadi tiap musim saya akan kembali melatih skill dan kualitas pemain-pemain andalan saya yang sebelumnya udah saya latih secara individu. Tapi pada sesi latihan ini, saya hanya akan fokus meningkatkan atribut terangnya aja biar makin tinggi ya guys ya. Sementara atribut gelapnya dibiarkan rendah guys. Dibiarin aja, rendah nggak apa-apa ya guys ya. Dan semakin rendah atribut gelap pemain andalan kita itu otomatis semakin besar ruang buat kita untuk kembali meningkatkan atribut terang atau atribut kuncinya guys. Jadi kita bisa lebih leluasa nih buat melatih atribut terangnya sampai tinggi kayak gini. Bukan 100, bukan 200, tapi 300%-an guys. Sebagai contoh, di sini saya punya gelandang regista yang udah saya bentuk skillnya secara individu. Ya usianya semudah sih. Dan musim ini saya sudah latih pemain ini agar kualitasnya kembali naik. Dari yang sebelumnya turun ke bintang 5, kita tingkatkan lagi ke bintang 6. Dan untuk atribut gelapnya sendiri saat ini ada di angka 60%-an guys. Karena tiap musim kualitas dan atribut main kita turun sebesar 20% atau setara kehilangan 1 bintang. Jadi agar atribut gelap umpan silang dan penyelesaiannya bisa turun di angka 1%, kita harus nunggu sekitar 3-4 musiman lagi. Nah, untuk itu kita harus tetap mempertahankan pemain seperti ini ya guys ya. Pemain yang punya performa bagus tetap kita pertahankan tiap musim. Jangan dijual guys, jangan sampai dijual. Sayang banget soalnya. Pemain potensial kayak gini lebih baik dilatih lagi skillnya daripada beli dari lelang maupun dari pemandu bakat. Gak worth it. Lebih baik dilatih lagi skillnya secara individu ya guys ya. Nah, selama proses itu agar kualitas main tetap bagus dan tetap stabil, tiap musim saya akan kembali melatihnya lagi secara individu. Jadi kualitas dan atribut terangnya
bakal saya tingkatkan, sementara atribut gelapnya dibiarkan. Dan jika kalian konsisten, kita bakal punya pemain dengan kualitas rendah, tapi punya skill atau atribut kunci di atas rata-rata pemain biasa. Nah, buat yang nanya emang keuntungannya apa bang punya pemain kayak gitu? Nah, keuntungannya, meskipun kualitasnya rendah, pemain seperti ini biasanya bakal menjadi pembeda, dan biasanya performanya juga bakal tetap bagus, bakal tetap stabil sepanjang masa guys, bahkan bisa sampai pensiun main bagus. Nah, untuk lebih jelasnya, hari ini saya sengaja menempatkan pemain berpengalaman dengan kualitas rendah di line up utama untuk menghadapi Habas WFC, tim asal Afrika Selatan, di babak final cup musim ini guys. Ya, dari segi kualitas keseluruhan, karena saya menempatkan pemain lapis kedua, jadi kali ini tim kita punya kualitas yang sedikit lebih rendah. Jadi lawan punya kualitas 96,4, sementara tim saya kualitasnya di angka 82,8. Dan jika kita lihat di sini, tim lawan juga unggul di semua area, entah itu di area pertahanan, gelandang maupun serangan. Dan menariknya, tim lawan juga sedang dalam performa terbaiknya setelah sukses meraih 5 kemenangan beruntun di semua kompetisi musim ini guys. Widih, keren banget ya guys ya. Nah, untuk formasinya sendiri kali ini kita masih pakai formasi 5-3-2, sementara tim lawan pakai formasi 4-1-2-3 atau 4-3-3. Tapi masalahnya, meskipun mereka punya kualitas yang lebih baik di semua area, kebanyakan dari pemain lawan hanya punya skill yang ya biasa aja. Bahkan kalau skill menyerangnya kita bandingkan dengan striker bintang 1 yang saya tempatkan, striker saya punya skill menyerang yang jauh lebih bagus dari ketiga striker yang ditempatkan oleh tim ini guys. Begitupun dengan pemain tengah maupun pemain bertahan. Tim saya memang punya kualitas yang terlihat lebih rendah, tapi sebenarnya tim saya punya skill yang jauh di atas rata-rata pemain lawan guys. Dan nanti kita bakal lihat bareng-bareng nih, kira-kira bagusan mana pemain bintang 5 tapi skillnya biasa aja, atau pemain bintang 1 tapi punya skill sekelas pemain legenda. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak jalannya pertandingan antara Habas WFC versus FC Monster di babak final cup musim ini, dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Tapi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Kopi kapal api jelas lebih enak. Nah, buat teman-teman yang mau kopinya samaan, check out sekarang juga, dan link produknya udah saya sematkan di sudut kiri video ini. Oke guys, dan kick off babak pertama sudah dimulai antara Habas WFC tim asal Afrika Selatan versus Monster FC tim asal Indonesia. Ya, dan tadi kita juga melihat manajer dari kedua kesebelasan hadir menemani timnya masing-masing di sisi lapangan, yang tentu saja membuat tensi pertandingan ini makin sengit dan makin sulit. Dan kita masih belum tahu pasti siapa yang bakal jadi pemenang di laga kali ini, antara Habas WFC yang menggunakan formasi dengan pakem 4 back dengan formasi 4-3-3 versus formasi 5-3-2. Dan kita lihat gol pertama tercipta lewat sepakan Kanadila di babak pertama. Tandukan yang luar biasa berhasil goyah jaring dari Habas WFC. Goyah jala dari Habas WFC, skor untuk sementara 1-0 pemirsa dengan formasi 5-3-2, dan kita menempatkan pemain bintang 1 di line up utama. Kita berhasil menjebol gawang, dan untuk taktiknya kita bisa lihat di sini, kita menggunakan taktik dengan mental tim menyerang dan fokus umpan lewat bawah kedua sayap. Dan untuk possession di sini kita kalah telak 59 banding 41 ya guys ya. Tapi dengan efektivitas dan skill yang luar biasa kita berhasil menjebol gawang untuk sementara. Ya, ada Zale nih kali ini dari sisi sebelah kiri, umpan pada Pule, sangat bagus, tapi beruntung sepakan Pule masih melambung keluar lapangan pemirsa. Oke, peningkatan performa terlihat dari Smith dan juga Kanadila, masing-masing di angka 7. Jalan nih Mofokeng, mereka bergerak dari sisi sebelah kiri ke tengah, ada Pule di sana. Bagus sekali tembakan yang sangat-sangat keras dari si Pule. Kotak biadab berhasil mencetak gol ke gawang Monster FC. Ya, tembakan yang sangat keras meluncur tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang dari Monster FC pemirsa, yaitu Nagata. Skor 1-1, final yang sangat luar biasa dan sangat sengit. Serangan balik kali ini Friedel, umpan pada Smith, jauh ke depan, Kanadila di sana. Smith kembali mencoba menggiring bola, umpan pada Kanadila, bagus sekali penjagaan Kanadila, gol Kanadila
berhasil mencetak gol kedua di babak final kali ini pemirsa. Gelandang regista yang sangat luar biasa, penyelesaian yang sangat-sangat indah. Skor 2-1 di babak pertama untuk keunggulan Monster FC. Sebagai tim yang tidak terlalu diunggulkan, dan kita menempatkan pemain bintang 1, bintang 2. Double save yang luar biasa. Tapi kita mampu merepotkan Habaswew FC di babak final kali ini. Ya, mungkin lawan sangat-sangat teramat frustasi karena bisa-bisanya kita nempatin pemain bintang 1, tapi kita berhasil menjebol gawang lawan 2 gol di babak pertama. Jinma kali ini dia sang legenda, tapi sayang sekali pelanggaran dilakukan oleh pemain lawan atas Shin Jinma. Kartu kuning diberikan, tendangan berusaha dilakukan, dan pemain lawan mencoba protes terhadap wasit. Jinma ancang-ancang mundur langkah, tembak saja, dan Jinma nyaris saya pikir bakal berbuah gol, tapi bola masih melambung keluar lapangan. Dan ya, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Habaswew FC. Menit 30, skor 2-1. Kita masih punya keunggulan 1 gol atas tim lawan, dan kita lihat sekarang dilakukan Smith di sana. Kini terus dari sebelah kanan, Jinma gol Jinma. Pemain bintang 1 berhasil menjebol gawang lawan dan membawa Monster FC unggul 3-1 atas Habaswew FC. Tim asal Afrika Selatan tidak mampu untuk bisa mencetak gol kembali di babak pertama ini. Skor 3-1 lewat salto yang luar biasa pemain bintang 1, dan tentu ini sangat mengagetkan lawan. Kalau misalkan mereka tidak mengecek atribut pemain saya, mungkin dia bakal frustasi dan sangat-sangat teramat terpukul dengan gol yang sangat spektakuler tadi. Tapi kalau misalkan dia cek atributnya seperti apa, saya rasa mungkin dia bakal terbiasa. Penyelamatan yang sangat-sangat indah dari Nagata, penjaga gawang Monster FC. Oke, menit 40, skor 3-1. Kita harus tetap tenang terlebih dahulu karena bisa jadi lawan kembali mencetak gol di babak akhir babak pertama ini pemirsa. Tekanan kembali dilakukan oleh pemain lawan. Selingnya Pule di sana. Coba lihat penjagaan, bagus sekali Pule. Ini dia, tapi lagi-lagi Nagata menjadi tembok yang sangat kokoh di bawah Mister gawang Monster FC. Skor 3-1 masih belum berubah, dan pertandingan berakhir babak pertama skor 3-1. Habaswew FC tertinggal 2 gol atas Monster FC. Dengan formasi 5-3-2 kita menjadi tim yang cukup solid di belakang dan juga sangat bagus ketika menyerang. Dan saatnya kita ganti si Smith dengan si Gareth Bale, dan kita mempertahankan Jinma. Kemudian kita masukkan si De Azape. Waktu kita masukkan De Azape, Smith juga main bagus. Ya, 2 pemain kita masukkan, Gareth Bale menggantikan Smith, De Aspedo menggantikan Smith juga. Jadi 2 Smith kita tarik keluar, guys. Pada ke dalam kali ini Vidal, Gareth Bale. Memang penyerang Valsen itu cenderungnya kayak gitu, guys. Dia mundurnya jauh banget ya, guys. Jadi jangan heran kalau misalkan dia tiba-tiba jadi back. Oke, apalagi di sini kita ada target man juga di depan kan. Target man itu pemantul, guys. Jadi ketika target man dapat bola dan dia kesulitan untuk bisa memegang bola, dia biasanya bakal umpan ke belakang. Dan si Valsen ini yang biasanya cenderung jadi finishing atau jadi penyelesai akhir lah. Gareth Bale kita lihat mencoba untuk membantu pertahanan, tapi tendangan jarak jauh dilakukan oleh Arsinegas, masih bisa diblok oleh pemain bertahan dari Monster FC. Oke, warga sudah mulai berdatangan untuk mendukung tim saya Monster FC. Kita lihat tekanan kembali dilakukan dalam off gang kali ini. Umpan pendek pada Pule, pemain yang sangat berbahaya, umpan yang sangat bagus, dan ini dia nyaris umpan yang sangat bagus. Ya, itu namanya chip passing chip, apa namanya, apa ya? Oke, kita kasih from latihan penguasaan lagi. Gang kali ini berhasil dilakukan oleh Vidal. Ya, Vidal sendiri pemain bintang 3 cuy. Pemain bintang 3 dan berhasil merepotkan sisi sebelah kanan serangan dari Habaswew FC. Jinma coba untuk melihat penjagaan, tapi pelanggaran dilakukan, dan satu kesempatan dari situasi bola mati. Lagi-lagi kartu kuning untuk pemain dari Habaswew yang mulai frustasi di babak final kali ini. Dan Jinma kacang, berbuah gol, tembak saja, dan gol! Jinma berhasil mencetak gol dengan sangat teramat spektakuler pemirsa. Skor 4-1, Jinma 2 gol, pemain bintang 1 berhasil mencetak 2 gol, dan sayang sekali si Pule dapat kesempatan dari titik putih. Entah siapa yang melakukan pelanggaran, tiba-tiba si Pule dapat penalti kocak.
Ini nih yang saya kadang-kadang nggak suka, nggak tahu pelanggarannya di mana, tiba-tiba ada pemain yang melakukan pelanggaran keras di dalam kotak penalti. Harusnya ada gameplaynya cuy. Tendangan bebas ada gameplay, penalti nggak ada, kan kocak banget ya. Carlos, lain kali nanti kalau penalti ada pelanggaran ya harusnya si pemain dikasih tahu dong gameplaynya seperti apa, biar kita tuh nggak bertanya-tanya seperti apa pelanggarannya gitu, biar kita juga jadi gimana ya. Aduh, kacau. Ini dari dulu nggak ada perubahan sih, mungkin nggak ada yang protes ya. Kali ini kita protes lah. Di musim depan atau Philippine 2027 harusnya ada pelanggaran di kotak penalti dan ada gameplaynya, maksudnya seperti itu, biar kita tahu penalti itu awalnya dari mana gitu. Apakah si kiper melakukan pelanggaran di gawang, tackle kerasnya seperti apa, sliding tackle seperti apa, ataukah pemain lawan diving? Kita masih belum tahu pasti guys. Menit 81, skor 4-2 untuk keunggulan Monster FC. Tapi pertandingan masih belum selesai. Tim lawan masih berusaha keras untuk bisa memperkecil ketertinggalan. Masih ada waktu untuk mereka menyamakan kedudukan di akhir babak kedua ini. Dan waktunya kita mengganti Morin. Memasukkan Morin maksudnya. Oke, jangan sampai lawan mencetak gol kembali, karena kalau misalkan mereka berhasil cetak gol di menit-menit ini, otomatis mereka ada kemungkinan bisa menyamakan kedudukan. Morin masuk menggantikan Arciniegas. Menit 85. Lemparan ke dalam kali ini, Morin cukup tenang, umpan pada Kenaters, Kanadila. Mencoba melihat penjagaan tapi berhasil rebut ternyata. Oke, tetap tenang. Solomon masuk menggantikan Movokeng. Dan kita lihat, ini dia, tidak ada lagi waktu yang tersisa. Monster FC berhasil mengalahkan Habas FC dengan skor 4-2 di babak final Cup musim ini, dan kita berhasil menaklukkan Habas FC asal Afrika Selatan dengan skor 4-2 dengan pemain-pemain biasa aja. Biasa aja. Pemain bintang 1 jadi MOTM cuy. Gila nggak tuh? Kalau lawan nggak cek skillnya pasti bakal frustasi banget ya, asli guys. Jadi usahakan ketika kalian kalah menghadapi tim yang terlihat lebih lemah dan menempatkan pemain-pemain bintang 1, bintang 2, atau bintang 3, kalian cek terlebih dahulu skill pemainnya seperti apa guys. Jangan-jangan pemain yang mereka turunkan adalah pemain mutan yang skillnya itu udah setara pemain kelas dunia atau bahkan pemain legenda ya guys ya. Jadi ketika kalian kalah menghadapi tim seperti tim saya kayak gini, jadi kalian udah nggak heran lagi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak nih buat Kak Zing NPC dan Bang Arsa. Makasih banyak atas support dan dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan tim asal Afrika Selatan Habas FC dengan skor 4-2. Oke, dan kesimpulannya ternyata pemain bintang 1 lebih worth it daripada pemain bintang 5 yang kita datangkan dari lelang ya guys ya. Dan ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Makasih juga nih buat teman-teman yang udah mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Nur, salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.